Saya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para perwira dan seluruh jajaran prajurit TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016 hari Jumat yang lalu. Saya yakin bukan hanya saya, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara yang persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta, dalam menjaga keamanan tanah air, sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai. Yang kedua, saya meminta kekompakan TNI dan Polri yang telah ditunjukkan di lapangan terus dijaga, terus dirawat, terus dilanjutkan di semua tingkatan. Kekompakan itu harus digalang dari atas, para perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara. Yang ketiga, saya yakin ketika TNI dan Polri solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda-beda yang ada di negara kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Jadilah berkat kemajemukan sebagai Panglima TNI, sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu belah bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita. Dan sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan untuk tegakkan kesatuan komando, pegang teguh amanat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, jaga soliditas, tunjukkan jati diri, lengkari negara dan bangsa Indonesia. Dan juga saya mohon maaf siang hari ini tidak bisa ikut makan siang dengan seluruh prajurit karena sedang puasa. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa? Apanya? Pertumbuhan. Ada lomba politik. Sebenarnya apa yang pesan yang akan Bapak berikan, Pak? Pesan ini diulang berkali-kali oleh Bapak. Ya, kita tahu semuanya. Negara kita ini 17.000 pulau. Suku berbeda-beda, ras berbeda-beda, agama juga tidak hanya satu dua, berbeda-beda. Kalau hal itu tidak kita tegaskan secara berulang-ulang, kita menjadi lupa, kita menjadi tidak ingat. Saya hanya ingin mengingatkan saja, apalagi TNI, apalagi Polri, yang saya pandang sebagai perekat yang bisa mempersatukan. Di situ aja. Pak, untuk tokoh politik yang Bapak sebutkan pada tanggal 5 malam dan juga tadi, apakah tokoh politik itu masih melakukan gerakan-gerakan memecah, Pak? Apa masih ada ancaman? Nanti kita lihat. Pak Jokowi tadi salaman. Nanti kita lihat. Bukan Pak, tadi salaman secara nanti personal lihatnya dengan itu? para TNI tadi Bapak salaman. Karena mereka sudah bekerja keras. Pesan-pesan apa Pak yang Bapak sampaikan pas waktu salaman secara pribadi tadi? Ya, mengucapkan terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Karena di lapangan saya tahu di lapangan mereka bekerja keras. Pak, satu lagi Pagi sampai pagi. soal data ekonomi BPS tadi Pak. Hmm? Yang pertumbuhan ekonomi tadi yang dirilis Apa? BPS 5,02. Ya, perkiraan kita di bawah 5 sedikit, ternyata alhamdulillah bisa di atas 5 sedikit. Kuartal 4 bisa naik lagi. Biasanya di kuartal keempat itu penggunaan anggaran itu mulai besar-besaran di situ. Ya, kita harapkan dengan trigger dari realisasi pembayaran, realisasi penggunaan anggaran itu akan bisa sedikit lebih baik. Tapi kita harus tahu juga bahwa global ekonomi dunia pada posisi yang terus-menerus turun. Itu yang harus dicatat. Nanti dilihat. Terima kasih Pak. Cukup Ya, ya. Kasih. Terima kasih, Pak. Lapor, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak dalam keadaan aman. Selanjutnya siap menerima kunjungan Presiden Republik Indonesia. Lanjutkan. Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap laga pertempuran di seluruh pelosok Nusantara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan prajurit Korps Marinir juga selalu mendapatkan apresiasi dari berbagai negara sahabat ketika mengambil bagian sebagai pasukan perdamaian dunia. Saya tahu di sini ada Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur, dan Denjaka. Kita tahu loyalitas prajurit Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara tidak perlu diragukan lagi. Hanya satu pegangan bagi setiap prajurit Korps Marinir, yakni
kebanggaan dan harga diri sebagai prajurit sejati. Prajurit sejati yang memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, tentara berjuang, tentara nasional dan tentara profesional. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada para perwira dan prajurit marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan berkat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di negara kita ingin yang mayoritas itu melindungi minoritas. Yang minoritas menghormati mayoritas. Saling menghargai, saling menghormati. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat jika kita mampu menjaganya dengan baik dalam bingkai persatuan Indonesia, dalam bingkai NKRI. Banyak bangsa yang harus menghadapi takdir sejarah, terpecah belah, tercerai-berai, karena tidak mampu mengelola perbedaan dan menjaga kemajemukan. Bangsa Indonesia ingin selalu menikmati indahnya kedamaian, indahnya persaudaraan di tengah keberagaman. Terakhir, sebagai Panglima tertinggi TNI, saya tekankan pada setiap prajurit TNI, termasuk Korps Marinir, untuk selalu memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Saya sangat bangga sekali bahwa Korps Marinir yang semuanya jumlahnya 31.000 prajurit adalah sebuah kekuatan yang besar yang terdiri dari Brigade Infanteri, Resimen Artileri, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur, dan Denjaka. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan bahwa hanya satu pegangan bagi setiap prajurit Korps Marinir, yaitu kebanggaan dan harga diri sebagai prajurit. Oleh sebab itu, dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan kita, yang ingin mengganggu Pancasila, yang ingin mengganggu kebinekaan kita, saya sampaikan bahwa prajurit Korps Marinir selalu menjadi perkat kemajemukan, perkat kebinekaan, dan pantang menyerah dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlu juga saya sampaikan bahwa di negara kita ingin yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Tapi juga yang minoritas harus menghormati yang mayoritas. Saling melindungi, saling menghargai, saling menghormati,
Inilah yang kita harapkan, sehingga kebersamaan, kesejukan, dan pergaulan sehari-hari itu akan kita temukan di negara kita. Dan kita berharap negara kita tertib dan damai. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dari Senin sampai dengan hari ini kemarin, Bapak secara beruntun mengunjungi pasukan-pasukan baik TNI maupun Polri. Mungkin ada maksud tertentu gitu Pak dari kunjungan-kunjungan Bapak secara beruntun selama sepekan ini. Yang pertama, memang saya belum pernah mengunjungi prajurit-prajurit saya sebagai panglima tertinggi. Yang kedua, dalam ketatanegaraan kita, saya ingin memastikan bahwa semuanya loyal pada negara, setia pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, pada NKRI, kepada kebinekaan kita, sehingga kalau sudah bertemu dan dekat seperti ini, bisa kita rasakan prajurit kita siap mengasihkan bagian. Lapor acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada prajurit Korps Pasukan Khas Angkatan Udara. Siap dimulai. Laksanakan. Kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat! Baik. Lapor 1512 prajurit komando Korps Pasukan Khas Angkatan Udara siap menerima pengarahan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lanjutkan.
Hari ini saya bangga berdiri di depan pasukan Bajingga. Bangsa Indonesia bangga mempunyai pasukan Bajingga. Karena saya tahu, kita tahu, di dada Korps Paskas merasuk jiwa Sabta Marga. Selalu siap, sedia membela merah putih, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pasukan khusus TNI AU, Korps Paskas mempunyai kemampuan 3 matra sekaligus, yaitu darat, laut, dan udara. Itu artinya Korps Paskas dapat diterjunkan di segala medan, diterjunkan kapanpun bangsa ini membutuhkan. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan Korps Paskas agar selalu setia kepada NKRI, menjaga Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Berdirilah tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kejayaan Indonesia, untuk kejayaan Merah Putih. Jangan pernah mundur dari ancaman mereka yang ingin memecah belah bangsa kita, mengadu domba bangsa kita. Kemudian sebagai bagian dari TNI, sebagai pasukan pemukul, setiap prajurit Korps Paskas harus terus memupuk harga diri, jati diri sebagai prajurit sejati. Prajurit jati yang memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara yang profesional. Terakhir, saya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dan ada di dalam Mars Bajingga, yaitu Karmanye, Vadikaraste, Mafalesu, Gadajana. Bekerjalah tanpa menghitung untung dan rugi. Bekerjalah tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komando Paskas. Maju! Jawa! Tuh yang depan itu Saya akan bacakan untuk seluruh Kesatria Jingga. Pesan dari Presiden Republik Indonesia. Tetaplah bangga menjadi pasukan Bajingga. Bekerjalah tanpa menghitung untung dan rugi untuk kejayaan NKRI.
hari ini saya hadir di markas Komando Paskas di Margahayu, Kabupaten Bandung. Saya ingin memastikan kesiapan pasukan dan yang paling penting, saya lihat sendiri tadi, pasukan sangat siap, baik dari Satuan Bravo, dari pasukan Batalion Komando, dan juga dari satuan di markas pendidikan. Semuanya dalam keadaan siap. Sudah. Ya, kita ingin mengingatkan bahwa bangsa ini beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam bahasa daerah. Kalau tidak kita persatukan akan jadi apa bangsa ini? Ini mengingatkan saja. Dan TNI, Polri menjadi salah satu perekat persatuan dan kesatuan kita. Tidak. Jangan sampai ada pendapat mengenai kekhawatiran. Tidak ada. Justru saya datang ke markas-markas di TNI, di Polri ini untuk memberikan rasa tentram bagi masyarakat, ketentraman bagi masyarakat, kepastian ketentraman bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara, mengamankan bangsa. Jadi justru menentramkan, jangan dibalik-balik. Aman, sangat aman. Nanti mengenai persenjataan, tanya ke Panglima TNI, atau ke Kasau, atau ke Komandan Paskas, yang lebih hafal hal-hal yang teknis. Apa? Nanti dijawab di luar markas. Apanya? Saya serahkan penuh pada Polri, karena saya percaya Polri akan bekerja profesional. Selanjutnya, di hadapan kita saat ini adalah merupakan perlengkapan pendaki serbu yang digunakan oleh prajurit Kopassus. Dan selanjutnya, di hadapan kita saat ini adalah merupakan seluruh perlengkapan yang dimiliki oleh tim penembak lumpur. Di hadapan kita saat ini adalah AX-50 bolt action. Ini adalah senjata anti material yang dapat menembus lapis baja dengan kaliber 12,7 mm. Selanjutnya, ini adalah AX-308 bolt action
Selanjutnya di hadapan kita ini adalah merupakan kaliber 7,62 untuk pengintaian baik secara personil perorangan maupun pengintaian daerah. Ini adalah drone yang dimiliki oleh Detasmen Bantuan Kopassus. Dalam rangka penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok yang diemban oleh prajurit. J2 Pindad. Yang kedua adalah senjata serbu SS2 varian 1. Senjata ini adalah merupakan senjata buatan Pindad. Pertama, seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senantiasa siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa. Dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada momentum Hari Pahlawan ini, saya sebagai Panglima tertinggi memerintahkan kepada para perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang bisa berdiri tegak mempersatukan ras, mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan, karena hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk, yang kuat dan solid. Saya tahu di sini hadir Satuan Sandi Yuda, Satuan Para Komando, Parako, Satuan Gultor. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan kesemua bangsa, para pendiri Tentara Nasional Indonesia, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagi kita, memperjuangkan Indonesia yang satu, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan adalah mutlak. Prajurit TNI dimanapun berada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia. Berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kejayaan Indonesia. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, di hadapan kita saat ini adalah merupakan perlengkapan pendaki serbu yang digunakan oleh prajurit Kopassus. Selanjutnya, di hadapan kita saat ini adalah merupakan seluruh perlengkapan yang dimiliki oleh tim penembak lumpur. Di hadapan kita saat ini adalah AX-50 bolt action. Ini adalah senjata anti material yang dapat menembus lapis baja dengan kaliber 12,7 mm. Selanjutnya, ini adalah AX-308 bolt action. Selanjutnya di hadapan kita ini adalah merupakan kaliber 7,62 untuk pengintaian baik secara personil perorangan maupun pengintaian daerah. Ini adalah drone yang dimiliki oleh Detasmen Bantuan Kopassus. Dalam rangka penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok yang diemban oleh prajurit. J2 Pindad. Yang kedua adalah senjata serbu SS2 varian 1. Senjata ini adalah merupakan senjata buatan Pindad. Pertama, seluruh rakyat Indonesia dan saya ingin menyampaikan rasa bangga kepada para prajurit Komando Pasukan Khusus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit Kopassus senantiasa siap ditugaskan dimanapun untuk menjadi bayangkari negara dan bangsa, dan tidak pernah gentar membela ideologi negara Pancasila, serta selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada momentum Hari Pahlawan ini, saya sebagai Panglima tertinggi memerintahkan kepada para perwira dan prajurit Kopassus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang bisa berdiri tegak mempersatukan ras, mempersatukan suku, mempersatukan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan terus menjaga kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ikaan, karena hanya dengan itu Indonesia bisa menjadi bangsa yang majemuk, yang kuat dan solid. Saya tahu di sini hadir Satuan Sandi Yuda, Satuan Para Komando, Parako, Satuan Gultor. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan semua bangsa, para pendiri Tentara Nasional Indonesia, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bagi kita, memperjuangkan Indonesia yang satu, Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan adalah mutlak. Prajurit TNI dimanapun berada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia. Berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok untuk kejayaan Indonesia. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ini adalah alat untuk mendeteksi atau infiltrasi ulangi untuk pengintaian baik secara personil perorangan maupun pengintaian daerah. Ini adalah drone yang dimiliki oleh Detasmen Bantuan Kopassus. Selanjutnya, alat perlengkapan di hadapan kita adalah merupakan seluruh rangkaian perlengkapan yang dimiliki oleh tim Jihandak Kopassus dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok deteksi. Selanjutnya di hadapan kita terdapat beberapa jenis senjata merupakan buatan Pindad. Yang pertama adalah Six Shot ulangi J2 Pindad. Yang kedua adalah senjata serbu SS2 varian 1. Resimen Artillery, Resimen Kavaleri, Resimen Bantuan Tempur, dan Denjaka. Kita tahu loyalitas prajurit Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara tidak perlu diragukan lagi.